Iya Pak, mau nanya, ini teman saya tuh ada yang katanya tuh mau ikutan, tapi itu memang waktunya pas bentrok. Apakah ini nanti rekamannya akan masuk ke YouTube atau gimana gitu Pak? Akan. Waduh gini, ya oke lah, Cuma boleh nggak lah. tahu kapan. Oke, tapi akan ya berarti. Pasti. Oke. Ya, semoga ya. Ya. Lancar lah. Ini Nata Spacely ya. Kalau kami di komunitas seringkali menganggap kalaupun kehadiran di Zoom itu sedikit, tapi kekuatan YouTube itu kan bisa dimanfaatkan gitu. Mereka melihat. Jadi nanti kita lihat viewernya aja. Ya. Nah, jadi kan kita melihatnya secara kontinu, jadi bukan hanya right now atau sekarang gitu. Kalau di Zoom, jadi kadang-kadang diskusi hanya 30 orang gitu ya, tapi nanti viewernya ratusan gitu. Nah itu Iya benar Pak. kita jadi ya di dunia publikasi kan gitu ya. Itu kita manfaatkan itu kan. Apalagi kalau dia subscribe lagi. Jadi kita jadi YouTuber. Terus ini kalau udah 1000 jam itu bisa dapat uang Pak? Ya, anak saya udah dapat uang. Hanya dengan hobi-hobi aja. Hobi desain dia. Apa saya jadi mikir kalau udah nggak laku jadi dosen barangkali lebih Raymond tuh yang potensial. bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Hai Raymond, apa kabar? Minggu depan Raymond ya? Subscribe-nya 10.000, viewernya 4.000 jam. 4.000 jam. Jumlah durasi viewernya harus 4.000 jam. Subscribe-nya 1.000. Boleh juga sih ya. Lumayan. Buat sampingan Pak. Nanti saya mikirnya kalau nggak laku dagang nggak bisa udah jadi YouTuber aja gitu. Tapi nonton apa juga saya nggak tahu gitu. Dan YouTube itu kan dia pilih kalau kontennya itu ada otorisasi yang lain, dia ambil gitu. Jadi dia tidak, kita aman lah dalam hal itu. Iya. Jadi tenang. Ini suara dia, terus nggak Pak? Iya sih, masih belum ini. Kadang. Mungkin dekatkan komputer kali ya. Oke, saya deketin ke mulut saya aja. Oke, ini lebih besar lah. Udahlah yang terjadilah. Udah. Pokoknya udah berusaha aja lah yang terbaik. Iya. Saya sebelum ke webinar ini yang bikin saya seneng, jadi kan saya tuh presentasi hasil sih sama si usahanya gitu. Terus saya nanya terus terang, ini ada yang kepake nggak sih sebenarnya hasil dari penelitian saya? Kalau nggak kepake juga kan sedih gitu loh. Terus dia bilang kepake sih. Ternyata ini eye opening ya buat saya. Ternyata saya tuh punya informasi seperti ini di depan. Yes. Gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen saya tunjukin di sini bahwa sains tuh bisa apa ya, bisa bantu untuk nampilin informasi yang nggak kelihatan gitu loh. Ya, setuju. Nah itu inspiratif bagi orang-orang yang yang backgroundnya tidak IT. Kemarin saya mengolah data pileg di daerah saya. Wow, menarik sekali melihatnya. Kaget-kaget, rupanya 50% dari suaranya itu, waduh, lari kemana? Nah itu kan kita bisa berarti itu. Ya, benar. Ya, jadi itu inspiratif Bu Lydia. Semoga mengurangi ketegangan. Terima kasih Pak. Kemarin saya udah WA Chris, gue panik. Dia bilang ada apa? Monggo Chan, kita mulai Bu ya, Lydia. Oke, saya masukin ya. Ya, saya off dulu mikrofon ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa ini ya. Wah, baju WPK semua nih. Selamat bergabung Ibu gurunya. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Luciana.
Ini bedol deso ya. Bedol desa, Pak. Bedol deso ya. Selamat datang kawan-kawan dari siswa BPK. Ini narasumber kali ini juga alumni BPK ya. Jadi Ya, Pak. mestinya bersemangat ini. Ini saya lihat juga rekan saya dari Maranatha nih, ada dosen Maranatha juga, Pak. Oh ya, selamat bergabung Pak. Pak Ibu siapa ya? Pak Ibu. Saya Pak Gregorius Henry Wong. Oh ya, Pak Gregorius Henry. Selamat bergabung, Pak. Ada dari ekonomi juga, Pak. Ada Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Halo, Bu Lydia, apa kabar? Selamat pagi. 2 tahun ya nggak ketemu ya, Pak ya? Iya nih, udah lama nggak ketemu. Oke. Kita mulai tepat jam 10. Ya, Pak. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang bergabung siang ini dengan seri webinar Informatika Unpar. Kita akan mulai. Rekan-rekan, adik-adik dari siswa SMA BPK yang sudah join, mungkin juga ada SMA yang lain. Selamat bergabung. Ini webinar kami kedua, bagian dari webinar series Informatika Unpar tahun 2021. Ya, ini series yang kedua juga. Jadi tahun lalu kami sudah adakan juga. Agar dapat mengikuti informasi webinar-webinar berikutnya dari kami, jika berkenan silakan follow Instagram kami Informatika Unpar ya. Cukup dengan mencari Informatika Unpar atau akun if.unpar ya. Jadi next webinar bisa dapat langsung di depan atau di HP kawan-kawan ya. Nah, hari ini topiknya meningkatkan penjualan online dengan data science. Ya, menarik ini hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang kecil, informasi yang banyak yang diolah dengan data science, mungkin mulai dari tools-tools sederhana yang kita kenal, itu bisa membantu penjualan online. Dengan narasumber hari ini Ibu Lydia Mutiara Dewi, SEMA, dosen Teknik Informatika Unpar, dan mengajar mata kuliah program data science. Ibu Lydia S2-nya jurusan Human Aspect of Information Technology, Universitas Tilburg of Netherlands. S1-nya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Sudah menjadi dosen sejak tahun 2000 di Unpar ya, di Informatika Unpar sejak 2019. Fokus riset saat ini adalah Business Intelligence. Mata kuliah yang diampu sistem kecerdasan bisnis dan data science pada domain spesifik. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan juga adik-adik siswa SMA, 30 menit, 40 menit ke depan Ibu Lydia akan memaparkan topiknya. Sesudah itu 20 menit berikutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu, mari kita mulai. Screen untuk Ibu Lydia. Oke, terima kasih banyak Pak Eli. Jadi saya akan izin untuk share screen sekarang dan saya mohon untuk diingatkan ya Pak, kalau misalnya nanti saya kelebihan gitu waktunya, saya minta tolong untuk diingatkan ya Pak ya. Sekitar 40 menit up to. Baik Pak, oke. Saya akan share screen saya sekarang. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, tinggal slideshow. Baik Pak. Saya akan ubah dulu pointer saya jadi laser pointer supaya lebih enak kelihatannya gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang hadir, untuk rekan-rekan mahasiswa, dan juga selamat pagi untuk adik-adik dari BPK 1. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Eli, saya juga adalah alumni dari BPK 1, jadi saya senang banget bisa ketemu dengan adik-adik sekalian. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah meningkatkan penjualan online dengan data science. Jadi mungkin ada yang mikir, oh siapa tahu saya itu bisa dapat tips penjualan dari sesi ini. Mungkin ya bisa dan mungkin juga tidak. Karena kalau kita bicara mengenai tips penjualan itu pada akhirnya benar-benar tergantung sama jenis usahanya, jenis barangnya, lalu customer-nya seperti apa, itu benar-benar tergantung dari semua itu.
Tapi mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana sih data science itu bisa membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Jadi itu yang ingin saya tekankan. Sedangkan nanti studi kasusnya itu adalah dari sebuah toko oleh-oleh khas Jawa Tengah, makanan Jawa Tengah. Jadi ini ada ilustrasinya ya, ini gambar wajik, itu bukan kubus, itu wajik. Kalau ada mungkin teman-teman yang ngikutin dari webinar minggu kemarin itu tentang makanan. Dan yang hari ini juga ya topiknya tentang makanan juga. Ya nggak apa-apa ya, kita ngomongin hal yang menyenangkan gitu. Makanan kan hal yang menyenangkan. Jadi sebenarnya topik hari ini saya ingin memperlihatkan sebenarnya data science itu bisa ngebantu perusahaan itu sampai seberapa jauh sih. Manfaatnya apa sih data science untuk perusahaan gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke studi kasusnya, saya mungkin mau cerita dulu sedikit tentang data science. Oke. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang sering dengar nih kata data science. Oke, saya tahu, saya sering dengar data science tuh ini gitu. Tapi sebenarnya arti sesungguhnya tuh apa sih? Data science itu definisinya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman Google di internet, itu banyak banget definisinya. Tapi ada satu definisi yang menarik buat saya mengenai apa itu data science. Jadi data science itu adalah, ini definisi yang saya gunakan, itu adalah ilmu interdisipliner yang berusaha untuk menghasilkan insight, atau saya bisa bilang sederhananya adalah informasi yang bermanfaat dari serangkaian data yang ada. Nah, itu adalah data science. Jadi tujuan dari data science itu adalah saya bisa mendapatkan insights, saya bisa mendapatkan informasi yang berharga. Lalu informasi yang berharga itu nantinya untuk apa sih? Nah, informasi yang berharga itu nantinya digunakan untuk membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih baik, karena didasari oleh informasi yang tepat begitu. Nah, sekarang kita akan masuk saja langsung ke perusahaannya. Ini adalah perusahaannya, jadi saya kasih lihat dulu latar belakang perusahaan tempat penelitian saya. Ini adalah perusahaan toko oleh-oleh di Jawa Tengah yang namanya saya tidak bisa bilang karena ada permintaan dari pemilik usahanya untuk merahasiakan identitas dari perusahaan ini. Perusahaan oleh-oleh khas Jawa Tengah ini berdirinya tahun 1976. Jadi awalnya itu mereka cuma ada pabrik untuk bikin makanan khas, di mana makanan khasnya ini adalah getuk. Mungkin kalau belum pernah lihat getuk, ini getuk tuh yang ini, yang ada 3 warna itu makanan apa ya? Makanan khas yang bahan dasarnya itu dari singkong. Lalu mereka juga bikin wajik. Wajik itu bahan dasarnya dari ketan. Jadi ini kategorinya makanan basah dua-duanya. Nah, tahun 76 itu mereka belum punya toko, jadi mereka itu cuma bikin getuk, lalu wajik, lalu mereka jual ke toko oleh-oleh lain atau jual di terminal-terminal bus. Tahun 2010, ketika si kepemilikan perusahaan itu mulai berpindah ke anaknya itu mulai mikir gini, kayaknya oke juga nih, kalau misalnya saya itu nggak cuma punya pabrik, tapi punya toko sendiri, supaya apa yang saya buat di pabrik saya itu bisa saya jual gitu loh di toko saya. Ya udah, jadi tahun 2010 mereka mulai buka toko, di mana jenis produk yang dijual itu adalah produk in-house dan outsourced. In-house itu adalah yang bikinan sendiri, outsource itu yang ngambil dari supplier lain untuk dijual di tokonya. Nah, in-house itu apa? Ya tadi yang saya bilang getuk dan wajik, itu kategorinya makanan basah. Kalau outsource itu banyak produknya, ada makanan basah misalnya kayak bakpia, lalu ada juga kayak yangko, wingko, seperti itu, ada juga makanan kering itu contohnya kayak keripik-keripik, lalu ada minuman kayak wedang uwuh segala macam, dan satu lagi itu ada yang namanya kategori lauk. Lauk itu kayak bandeng presto, sambal-sambalan, ya pokoknya teman makan nasi lah. Itu outsource produknya mereka. Oke, ini udah berjalan selama 10 tahun. Ternyata tahun 2020 kita sama-sama tahu nih bahwa pandemi itu hadir gitu ya. Jadi COVID itu ada di tahun 2020. Lalu mereka mulai berpikir gitu, wah ini perusahaan tuh kena imbas dari COVID. Jadi yang tadinya banyak orang datang ke toko, tiba-tiba jadi orang tuh nggak mau datang ke toko. Karena kan ada lockdown, ada PPKM, ada apapun, jadi yang datang ke toko tuh sepi gitu. Lalu mereka mulai mikir, gimana caranya supaya survive? Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya kita berjualan online. Nah akhirnya mereka mulai buka toko online, di mana toko online-nya itu platform yang digunakan adalah Tokopedia dan Shopee.
Jadi sampai sekarang mereka akhirnya punya toko online, gitu ya. Lalu ceritanya setelah ini saya update dulu ya. Oke, setelah 1 tahun mereka itu mulai mikir, wah kayaknya nggak bisa nih penjualan tuh kayak begini terus. Ini setelah 1 tahun berjalan ya. Si pemilik perusahaannya tuh mulai mikir gitu loh, gimana ya caranya supaya si penjualan saya tuh naik. Kan nggak bisa tuh penjualan kayak gini-gini doang. Nah, apakah saya harus nurunin harga? Apakah saya harus jual lebih banyak jenis barang? Atau misalnya saya harus bikin produk dalam ukuran mini? Apa sih strategi yang tepat supaya penjualan saya itu naik gitu loh? Nah, tapi kan kita tuh nggak bisa duga-duga ya. Apakah kita bisa jamin tuh kalau kita nurunin harga, orang tuh pasti beli? Belum tentu loh. Kadang-kadang ada harga yang dimurahin, tapi orang tetap nggak mau beli. Nah, jadi daripada kita menduga-duga strategi apa yang kira-kira tuh tepat gitu untuk dilaksanakan, gimana kalau kita lihat aja dari datanya, kita analisa, barangkali nih kita bisa dapat satu informasi yang berharga yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi sudah dari situ akhirnya ngobrol-ngobrol pengusahanya sama saya. Lalu ceritanya, saya bilang, ya udah yuk kita olah aja datanya. Terus kita analisa, mana tahu kita bisa dapat informasi yang berharga. Untuk apa sih? Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, informasi ini itu saya gambarkan dengan berlian. Karena meskipun mungkin kadang-kadang informasi yang berguna ini itu tidak banyak jumlahnya, tapi informasi ini mungkin berharga dan benar-benar bisa bantu perusahaan untuk meningkatkan performa penjualannya. Makanya saya gambarin sebagai berlian gitu. Nah, sekarang untuk datanya, mohon diingat bahwa data yang saya pakai itu hanya data penjualan online dari Shopee aja. Jadi saya nggak ngolah data Tokopedia, dan data yang saya punya itu adalah data penjualan saja. Jadi saya tidak punya data tentang biaya, tentang inventory, itu saya nggak punya. Periodenya itu mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021. Selain data penjualan online Shopee, saya butuh data pendukung lain, yaitu data posting di akun Instagram oleh Kas Jawa Tengah tersebut. Jadi mereka punya Instagram, lalu saya pengen tahu nih, mereka itu berinteraksi dengan customer-nya itu seperti apa. Jadi data yang ada di akun Instagram itu saya tarik juga gitu. Nah, lalu selama penelitian ini nih, jadi kan saya meneliti ini, ngolahin data segala macam, tahapan penelitian yang saya lakukan itu seperti apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu data science itu aktivitasnya kayak apa, ya ini salah satu contohnya tuh ini. Jadi yang pertama, tentu saja saya harus tahu dong, perusahaan ini tuh butuhnya apa. Jadi kan tadi saya nanya, butuhnya apa? Oh, saya pengen penjualan saya meningkat. Oke, berarti pengen penjualannya meningkat ya. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan umumnya, saya bilang umum ya, maka kita mulai deh ngumpulin datanya. Tadi saya ngumpulin data dari Shopee, saya ngumpulin data dari Instagram, lalu saya ngumpulin juga loh data lain yang kayaknya sih relevan. Misalnya kayak artikel, kayak paper, segala macam itu saya kumpulin. Nah, proses ketika saya ngumpulin data untuk menjawab kebutuhan perusahaan ini, ya tentu saja datanya harus nyambung ya, dan harus bisa menjawab kebutuhan ini, itu yang disebut dengan data extraction. Ya sudah. Nah, data extraction itu ngambilnya gimana? Ada yang bisa di-download langsung dalam bentuk Excel. Jadi udah filenya tuh udah dalam bentuk file Excel, udah terdownload dengan rapi, tapi ada juga yang nggak bisa diambil langsung. Contohnya kayak data yang ada di Instagram, itu saya nggak bisa copy-paste langsung. Jadi saya pakai satu software yang namanya Phantom Buster. Jadi saudara saya kemarin bilang, itu kok kayak Pac-Man ya? Ya benar sih, memang kayak Pac-Man gitu. Itu berguna untuk ngambil data di media sosial. Jadi itu yang saya gunakan untuk ngambil data. Nah, datanya udah punya nih kita udah punya datanya sudah ada di tangan. Berarti kan logikanya, ya sudah, terus kita proses ya. Oh, tapi nggak segampang itu ternyata. Karena data yang ada di dunia nyata, itu biasanya kotor. Kotor itu gimana? Misalnya, banyak salah ketik, berarti kan harus dibenerin. Atau misalnya ada standar penulisan yang nggak sama. Contoh, misalnya kita punya data pelanggan. Data pelanggan itu ada alamat. Nah, untuk penulisan alamat itu kadang-kadang ada orang yang ngetiknya jalan, ditulis JALAN. Ada yang ngetiknya JLN titik.
ada yang ngetiknya JL, ada yang ngetiknya JL titik. Itu kan macam-macam ya bentuk penulisannya. Tapi kan kita tuh tahu itu tuh intinya sebenarnya jalan gitu loh. Nah, di sini kita sepakati aja. Oke, kalau kita nemu kata jalan, mau dibikin kayak apa sih gitu tampilannya. Misalnya kita pengen supaya semua yang mengandung jalan itu dibikin tulisannya jadi JL titik, ya sudah kita samain semuanya. Nah, itu tuh itu data itu harus dibersihkan jadi supaya tidak supaya tidak datanya itu supaya bisa dipakai. Mohon maaf saya izin sebentar, ini baterai saya habis sebentar saja. Terima kasih, maaf tadi Ya. habis. Padahal sudah saya cas, Pak, maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Itu adalah contoh dari data cleansing. Atau misalnya ada data yang terinput 2 kali, padahal datanya itu sama loh. Jadi datanya itu harus dihapus salah satu. Nah, oleh karena itu selanjutnya ada yang disebut dengan proses yang namanya data cleansing. Itu ada sapunya ya, jadi harus dibersihin. Jadi datanya itu harus dibersihin terlebih dahulu. Untuk proses data cleansing ini, software yang saya pakai itu adalah Power BI dan Excel. Kalau Excel mungkin udah familiar ya. Kalau Power BI itu sebenarnya software yang jadi ini gabungan beberapa fasilitas. Jadi saya bisa bilang ini kayak gabungan Excel, ada SQL-nya, lalu ada juga R-nya, ada Python-nya, berbagai fasilitas untuk bisa merubah data yang mentah itu menjadi suatu insight yang berharga. Jadi ini salah satu tools yang saya pakai juga. Tapi untuk Power BI, ini saya tidak pakai untuk analisa. Jadi ini benar-benar saya cuma pakai di data cleansing-nya saja. Nah, setelah data cleansing, baru dari sini saya melakukan yang namanya data exploration. Jadi ini belum diproses sama saya. Saya udah punya data bersih nih. Tapi saya perlu tahu loh, data saya itu dalamnya itu kayak apa sih gitu isinya. Nah, di data exploration ini, katakanlah misalnya saya punya data penjualan. Saya perlu tahu loh isinya tuh apa. Misalnya, ada yang namanya kolom produk, ada yang namanya kolom customer, ada yang namanya kolom misalnya kayak tanggal penjualan, dan saya juga perlu cari tahu nih customer saya itu siapa saja, domisilinya di mana aja, produk yang terjual itu seperti apa dan sebagainya. Itu yang namanya data exploration. Nah, kalau sudah data exploration, maka berikutnya saya membuat yang namanya insight questions. Jadi insight questions ini sebenarnya adalah turunan dari company needs. Tadi kan dibilangnya di awal company needs-nya itu adalah saya itu butuh supaya penjualan saya meningkat. Strategi yang pas itu apa gitu loh. Nah, di insight questions ini itu adalah turunannya. Jadi gimana caranya supaya si penjualannya itu naik? Apakah kita maksudnya area mana yang akan kita selidiki gitu? Apakah kita pengen lihat penjualannya apa saja setiap bulan? Apakah kita ingin lihat customer kita seperti apa? Nah, semua pertanyaan turunan itu saya tulis di dalam sebuah list. Misal contohnya, berapa sih jumlah penjualan setiap bulan? Produk apa saja yang banyak terjual? Produk apa saja yang tidak banyak terjual? Lalu misalnya saya pengen tahu nih, berapa banyak customer yang belinya sekali? Berapa banyak customer yang belinya berkali-kali dan sebagainya? Semua insight questions itu saya tulis, lalu setelah ditulis, sama saya diproses. Nah, di prosesnya itu saya menggunakan pivot table. Jadi saya pakainya pivot table, advanced filter, auto filter, dan data table. Jadi itu fasilitas untuk melakukan pemrosesan di Excel. Jadi mulai dari data exploration tadi sampai data processing, ini saya pakainya Excel. Udah nih, datanya udah diproses, angkanya udah keluar. Nah, setelah keluar, berarti kan harus diartiin dong, harus dibaca, ini tuh maksudnya apa. Untuk ngertiin, itu kadang-kadang kita tuh nggak bisa sendiri. Karena yang namanya orang itu terbatas ya. Ada yang mungkin pengetahuan tentang bisnisnya kurang bagus, gitu. Jadi, pada akhirnya kita tuh harus minta tolong orang lain untuk ngebantu kita ngebacain datanya juga gitu. Jadi waktu itu saya minta bantuan sih, teman saya ada pengusaha lain, dan saya juga ngomong sama pengusaha yang bersangkutan, saya ngomongnya gini, saya punya data kayak gini, saya sih ngertinya kayak gini, menurut kamu ini make sense nggak saya ngertinya kayak gini? Kalau kamu ngertinya gimana? Saya pengen dengar pendapat kamu. Jadi data analysis itu kita
brainstorming kadang-kadang dengan orang lain untuk bisa mendapatkan kayak interpretasi yang benar gitu loh tentang hasil dari pengolahan data kita. Nah, itu yang namanya data analysis. Setelah kita dapat nih yang namanya data analysis, tentu saja kita nggak mungkin kan kalau misalnya kita udah punya hasil dan kita harus menginformasikan kepada katakanlah pemilik perusahaan, kita ngasih data mentah gitu. Jadi ini saya punya tabel, masih acak-acakan, masih awut-awutan, tapi udah berupa hasil sih. Terus saya kasih lihat gitu ke pengusahanya, ini loh hasilnya. Kan nggak mungkin tuh kayak gitu. Nanti pengusahanya juga lihat bingung, ini apa sih tabel angkanya banyak. Maka hasilnya harus dikemas dalam bentuk yang mudah dicerna sama si pengusahanya. Nah, ini hasilnya tadi ya, dikemasnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk grafik batang, atau pie chart, atau misalnya diagram garis dan sebagainya. Nah, proses untuk memvisualisasikan hasilnya tersebut, itu yang disebut dengan data visualization. Kalau udah jadi, baru yang terakhir kita presentasikan sama orang yang berkepentingan. Ini loh Pak, hasil temuan saya. Oke nggak? Bener nggak? Make sense nggak? Berguna nggak? Nah, kalau misalnya nggak berguna, gimana? Ya udah, harus diulang lagi, berarti ditanya lagi kebutuhannya apa. Atau misalnya, oke, ini udah terjawab, tapi kayaknya kok ada yang kurang ya, misalnya karena ada data tambahan. Ya kalau misalnya ada data tambahan, ya berarti kita harus ekstrak lagi datanya, dibersihin lagi, dieksplor, dan seterusnya. Jadi yang namanya kegiatan ini itu bisa terjadi berulang-ulang. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman mikir data science tuh kerjaannya kayak apa ya, ini kurang lebih tuh kayak gini gambarannya gitu ya. Oke, saya lanjutkan dahulu. Nah, tadi bicara insight questions, akhirnya tadi insight questions yang banyak itu saya pilah-pilah lagi gitu, nggak semuanya saya tampilin. Jadi saya pilah-pilah lagi. Kalau saya ingin meningkatkan penjualan, itu gimana ya caranya? Secara logika kita pasti mikirnya gini dong, kalau misalnya kita ingin meningkatkan penjualan, ya kita harus tahu lah customer-nya tuh kayak gimana sih karakteristiknya. Nah, supaya tahu customer-nya kayak gimana karakteristiknya, berarti saya butuh tahu nih mereka itu melakukan pembeliannya berapa kali. Cuman sekali atau berkali-kali. Lalu kontribusi pendapatan dari pembelian mereka itu seperti apa? Maksudnya yang beli sekali itu berapa gitu, saya dapat berapa dari yang beli sekali, dan saya dapat berapa dari yang beli berkali-kali. Lalu yang berikutnya, mereka itu senangnya beli produk yang kayak apa? Nah, apakah mereka itu senangnya makanan basah, makanan kering, atau apa? Di pembelian pertama polanya seperti apa, di pembelian berikutnya polanya tuh kayak gimana? Beda nggak sih? Lalu yang ketiga, saya juga pengen tahu loh, mereka tuh mikir apa ya tentang si toko ini atau perusahaan saya. Jadi saya butuh tahu mereka itu reviewnya di Shopee itu kayak gimana. Nah, itu masuk ke kategori mengenali jenis customer saya. Selain itu, saya juga perlu tahu loh, saya tuh interaksi dengan customer-nya atau si perusahaan ini tuh interaksinya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat nanti dari Instagram-nya. Seberapa sering sih si toko oleh-oleh ini tuh berinteraksi sama customer-nya melalui Instagram. Lalu kalau udah ketahuan, di jam-jam berapa aja sih mereka itu misalnya posting konten di Instagram supaya bisa kelihatan sama si customer-nya. Jadi ini adalah area yang saya teliti untuk menjawab kebutuhan perusahaan tadi. Nah, lalu hasilnya gimana nih? Hasilnya tuh kayak gini. Jadi yang pertama itu dari karakteristik si customer-nya sendiri ya. Ternyata ketahuan 83% customer-nya itu dia melakukan pembeliannya itu sekali atau single purchase. Sedangkan 17%-nya itu mereka melakukan repeat purchase. Jadi udah beli lagi. Lalu kalau dilihat dari kontribusi pendapatannya, kita bisa lihat bahwa single purchase yang 83% ini itu menyumbang pendapatan sebesar 62%. Sedangkan yang 17% orang yang tadi belinya berulang itu menyumbang pendapatan toko itu sebesar 38%. Oke, kita udah dapat hasil kayak gini. Pertanyaan berikutnya, lalu informasi apa yang bisa diperoleh perusahaan dari hasil insight ke satu ini? Bagus nggak kalau terlalu banyak single purchase-nya? Sebenarnya customer itu mau single purchase, repeat purchase, itu sama pentingnya. Tapi gimana caranya supaya kita berusaha agar orang yang belinya cuma sekali itu jadi beli lagi.
Nah, kenapa penting untuk memindahkan customer yang ada di area orange ke area biru? Karena kalau kita punya repeat customer, secara pendapatan aja kita itu ada kayak punya suatu jaminan bahwa akan ada pendapatan tetap dari orang-orang ini gitu, selama mereka masih beli produk kita. Lalu yang kedua, biaya untuk memperoleh customer baru sama customer yang sudah pernah beli itu lebih mahal kalau kita mau mengedapetin customer yang baru. Jadi kalau misalnya customer yang udah pernah beli, kita mungkin nggak perlu capek-capek ngiklan segala macam, mungkin bisa aja ditawarin lagi, mau nggak beli produk barangnya, produk kita seperti apa. Karena dia udah pernah beli sekali, akan ada kemungkinan bahwa kalau kita tawarin, dia akan beli lagi gitu. Daripada kalau belum pernah beli sama sekali, kita harus mungkin ngiklan, ngeluarin duit untuk ngiklan dan sebagainya untuk memperoleh customer yang baru. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya si orange ini pindah ke biru, tapi juga jangan dilupakan bahwa customer baru juga harus tetap ada, gitu loh maksudnya. Nah, itu yang ke-1. Lalu sekarang yang kedua, temuannya seperti apa? Nah, setelah dilihat, ternyata saya mau lihat nih dari pola pembeliannya nih ya, ternyata pada pembelian pertama, itu orang-orang itu cenderung beli makanan basah. Dan pada pembelian yang kedua dan berikutnya, orang-orang itu cenderung beli makanan kering gitu loh. Tapi saya tuh jadi penasaran, sebenarnya kalau dari pembelian ke-1, mereka kan beli makanan basah. Makanan basah spesifik apa gitu loh yang dibeli dari pembelian ke-1 gitu. Setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata yang dibeli itu adalah getuk dan wajik, jadi produk in-house-nya mereka. Nah, berarti ini strategi perusahaannya udah bagus, karena kan memang judulnya toko oleh-oleh. Ini produk in-house-nya mereka, ini produk khasnya mereka. Jadi orang begitu masuk, belinya ya produk oleh-olehnya, gitu loh. Jadi ini strateginya sebenarnya udah cukup bagus. Nah, lalu kenapa yang pembelian berikutnya itu makanan kering yang tinggi? Ini saya nggak punya data pendukung yang kuat, tapi mungkin ini hanya dugaan aja ya. Mungkin kenapa makanan kering itu menonjol di pembelian berikutnya, karena orang itu kan cenderung beli yang jadi ciri khas, produk ciri khas dari toko tersebut di pembelian ke-1. Udah nyicip nih, nah udah nyicip terus mereka penasaran, dia tuh ternyata punya keripik dan segala macam deh. Kita kan udah pernah nyobain nih makanan khasnya mereka, ya udah sekarang pembelian kedua gantian kita beli keripiknya. Jadi sepertinya itu kenapa makanan kering itu jadi menonjol di pembelian yang berikutnya. Oke, lalu sekarang kita lihat hasil temuan yang lain. Nah, sekarang pendapat para customer mengenai toko oleh-oleh ini tuh seperti apa sih? Saya pengen tahu nih. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini hasilnya nih. Jadi dari review yang ada di Shopee itu saya kategorikan jadi 7 kelompok review, mulai dari rasa sampai dengan seller. Nah, kalau misalnya saya melihat dari sini, saya melihatnya bahwa rasa ini adalah review yang paling banyak diberikan oleh toko ini. Jadi pasti saya berasumsi bahwa rasa dari makanan di toko ini enak. Benar nggak? Saya nggak tahu. Karena alasannya gini, karena yang pertama, rasa, pengemasan baik, harga, kecepatan pengiriman, dan seller itu adalah template review yang sudah diberikan di Shopee. Jadi karena udah ada template-nya, orang ngisi aja. Makanya rasanya itu jadi banyak. Lalu di situ memang dibilang enak, tapi enaknya itu nggak disebutin secara detail gitu loh. Maniskah, gurihkah, asinkah, atau apa. Lalu saya sempat coba untuk meneliti dengan lebih detail, sebenarnya rasa yang enak segala macam itu merujuk pada satu produk tertentu nggak? Ternyata enggak gitu. Jadi mereka tuh ngomong enak itu untuk produknya tuh diverse aja gitu. Produk mana aja dibilang enak. Nah itu mungkin karena kalau misalnya ada orang beli di Shopee gitu, dia beli 4 barang, ketika barangnya nyampe kan orang itu harus ngisi review 4 kali ya. Kadang-kadang kan males kan orang itu ngisi review untuk tiap produk. Jadi dia itu ngisi 1, terus dikopas gitu loh ketiga yang berikutnya. Supaya tujuannya apa? Tujuannya ya dapat poin Shopee aja gitu. Jadi dari sini saya nggak bisa bilang bahwa rasa, pengemasan baik, harga, kecepatan pengiriman, dan seller itu adalah review yang bunyi gitu untuk saya. Lalu saya mulai mikir, ini apa ya, review apa yang kira-kira tuh benar-benar bunyi dan jangan-jangan merupakan keunggulan kompetitif dari perusahaan ini. Keunggulan kompetitif itu jadi keunggulan yang tidak bisa mudah diduplikasi oleh para pesaingnya. Nah, itu yang namanya keunggulan kompetitif. Di sini ada 2 yang menarik perhatian saya, yaitu bonus dan nostalgic.
Kenapa ini jadi perhatian saya? Karena bonus dan nostalgic itu nggak ada template-nya, tapi orang itu mau susah-susah ngetik gitu loh, bahwa mereka itu senang dapat bonus, lalu mereka itu selalu beli makanan ini karena makanan ini tuh khas, lalu nostalgic, mengingatkan mereka tentang kota Magelang, kota asal dari toko oleh-oleh ini, dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong tentang bonus, jadi toko ini tuh punya kebiasaan, kalau kita beli makanan, mereka itu suka ngasih bonus gitu loh, ngasih bonusnya itu ya keripik-keripik kecil dan sebagainya. Dan ternyata si customer-nya tuh senang dikasih bonus. Nah, tapi apakah kalau misalnya kita ngasih bonus keripik pisang, mereka akan beli keripik pisang lagi di pembelian keduanya? Itu tuh nggak ada datanya gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa kalau kita ngasih bonus A, nanti pembelian berikutnya mereka itu akan beli produk A. Itu nggak ada datanya sama sekali. Tapi saya bisa bilang bahwa si customer-nya itu senang aja gitu loh dikasih bonus. Jadi siapa sih yang nggak senang dapat gratisan? Beli 1 dapatnya 8 gitu. Itu kan orang seneng. Jadi mereka itu beli ke toko ini karena banyak freebies-nya. Saya tuh cuma bisa bilang gitu aja kalau dari data yang ada ya. Oke. Lalu berikutnya, sekarang saya pengen tahu nih. Nah, jadi tadi kan dibilangnya produk ini itu khas dan nostalgic. Saya tuh penasaran banget. Yang namanya khas dan nostalgic itu sebenarnya diperuntukkan untuk produk apa sih si review ini diberikannya itu. Ternyata setelah saya cari lebih detail lagi, ternyata khas dan nostalgic itu memang diperuntukkan untuk produk in-house. Jadi memang selaras ya toko oleh-oleh, dan memang dibuktikan dari data mereka itu ngasih review khas dan nostalgicnya untuk produk in-house atau produk oleh-olehnya mereka gitu. Ya, jadi ternyata diperuntukkan untuk getuk dan wajik, di mana besarannya itu sebesar 69% gitu. Nah, tapi sekarang saya penasaran lagi, sebenarnya apa sih yang bikin si makanan ini tuh jadi khas gitu loh? Karena yang jual getuk kan nggak cuma toko ini. Di Kota Magelang tuh ada beberapa toko lain yang jual getuk produksi sendiri. Lalu saya penasaran nih, nanya saya sama si pemilik tokonya. Sebenarnya yang bikin si produkmu itu khas banget tuh apa sih gitu loh, yang lebih unggul gitu dibandingin sama kompetitormu gitu. Terus pemilik perusahaannya bilang, kalau getuk sih dari singkongnya ya. Jadi kalau misalnya orang makan getuknya saya, getuk yang saya punya, itu tuh singkongnya kerasa banget gitu. Itu kata yang beli loh. Kalau misalnya beli yang produk lain, itu singkongnya nggak terlalu kerasa. Nah itu salah satu contohnya. Atau mungkin kalau wajiknya, kalau dari yang pernah saya makan ya, ini pengalaman saya, wajiknya tuh buat saya enak. Ini bukan promosi tapi ini enak beneran. Jadi kalau saya makan itu wajiknya tuh nggak terlalu manis. Kalau orang Sunda bilangnya giung gitu. Nggak, itu manisnya tuh enak, mild, dan pas. Nah itu tuh sepertinya yang jadi keunggulan produk mereka dibandingin yang lain. Nah itu. Sekarang kita lihat dulu yuk ketemuan berikutnya, lalu nanti kita lihat rangkumannya. Sekarang saya juga pengen tahu seberapa sering sih si toko oleh-oleh ini berinteraksi dengan para audiens mereka. Nah, dari postingan di Instagram, saya dapat data seperti ini. Jadi ada data tahun 2020 dan 2021, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat. Di bulan Juni itu mereka hanya posting sekali. Di bulan Juli posting 21 kali, dan seterusnya. Nah, waktu itu saya sempat nanya, ini kenapa kok sempat banyak, terus ini sempat, terus ini dikit. Jadi ini banyak, ini dikit. Nah, ternyata waktu itu pemilik perusahaannya tuh jelasin gitu, bahwa itu tuh sempat banyak karena waktu itu dia itu nge-hire pihak ketiga untuk ngejalanin Instagramnya. Jadi ya postingannya agak banyak. Oke, jadi dari situ kita dapat gambaran kurang lebih ini adalah jumlah postingan mereka setiap bulannya di tahun 2020 dan 2021 pada periode penelitian saya. Lalu sekarang saya penasaran nih, saya udah tahu frekuensi postingnya, sekarang saya pengen tahu mereka itu seringnya posting di jam berapa aja. Nah, sekarang setelah dilihat ternyata mereka itu posting di Instagramnya itu banyaknya di jam istirahat atau jam orang tidur. Pada saat jam aktif, justru nggak terlalu banyak, cuma 29% jumlah postingan dari total semuanya gitu. Definisi jam istirahat itu adalah pukul 12 malam sampai dengan sebelum pukul 6 pagi, sedangkan jam aktif itu ya berarti mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan sebelum jam 12 malam. Nah, kalau kayak gini, oke nggak sih kita posting pagi-pagi sebenarnya?
Bahkan setelah dilihat postingan terbanyaknya itu dilakukan pada pukul 3 subuh dan 4 subuh. Oke nggak kalau kayak gini? Ternyata Instagram itu kemarin setelah saya cari-cari gitu beberapa sumber, Instagram itu akan selalu memposting sesuai dengan jam posting yang terakhir, yang terbaru. Jadi yang terbaru. Kalau misalnya saya nge-follow banyak akun Instagram, nanti yang tampil di saya itu adalah postingan terbaru dari orang-orang yang saya follow. Nah, semakin banyak orang yang saya follow, berarti kan chance untuk postingan-postingan sebelumnya itu bisa ketilep gitu loh, nggak kelihatan. Jadi kalau dipostingnya jam 3 subuh, lalu nanti setelah hari menjelang siang ada orang-orang posting lagi, ya postingan dari si toko ini tuh bisa ketilep. Kalau gitu, jadi hari terbaik dan waktu terbaik untuk melakukan posting tuh kapan sih sebenarnya? Nah, ada penelitian dari Sprout.com, jadi mereka itu meneliti di zaman pandemi, yang mereka telitinya itu adalah kayak industri dari seluruh negara, jadi secara global, industrinya juga macam-macam, mereka bilang bahwa waktu terbaik untuk posting di Instagram itu adalah hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 siang. Itu yang dianjurkan. Tapi kalau kamu pengen tahu nih yang terbaiknya dari semua hari itu tuh hari apa, itu hari Selasa jam 11 sampai jam 2. Itu the best. Itu adalah golden hour-nya si Instagram. Jadi silakan kalau mau konten di sana. 5 menit lagi, Bu Lydia. Baik, Pak. Terima 5 kasih. menit lagi. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya dirangkum, ternyata dari hasil temuannya kita tuh bisa tahu loh, mayoritas customer-nya itu ternyata adalah single purchase customer. Jadi yang ini udah kita lihat tadi, single purchase ini penting, tapi kita harus berusaha gimana caranya supaya mereka itu nggak cuma beli sekali, tapi belinya itu berulang. Lalu perusahaan juga perlu tahu loh karakteristik customer-nya. Jadi kayak mereka itu seringnya beli makanan apa aja. Terus mereka itu belinya di pembelian pertama itu jenisnya apa, di pembelian kedua itu jenisnya apa. Lalu kita juga perlu tahu nih pendapat para customer mengenai toko oleh-oleh ini. Dan kalau kita ingin meningkatkan penjualan, upaya lain untuk meningkatkan penjualan adalah ya kita harus berinteraksi dengan customer kita melalui Instagram di waktu-waktu yang tepat. Kalau gitu sekarang kita udah dapat temuan seperti ini. Sekarang usulannya apa untuk toko oleh-oleh ini? Ini maaf salah ya, jadi ini cuma ada satu. Oke, jadi kita bisa coba fitur broadcast message pada Shopee. Broadcast message ini untuk memancing orang yang pernah beli sekali, tapi belum beli lagi, untuk mau beli lagi. Nah, yang di broadcast itu isinya apa? Bisa isinya kupon diskon, ini kupon diskonnya nanti valid sampai tanggal sekian, ayo cepat pakai gitu ya. Atau bisa juga informasi mengenai produk-produk baru. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya yang bikin orang mengunjungi toko online itu salah satunya adalah produk baru. Kalau nggak ada yang baru, orang biasanya nggak tertarik. Nah, apakah orangnya harus beli produk baru? Ya enggak. Jadi produk baru ini cuma kayak umpan gitu loh. Ada yang baru nih di toko ini. Terus dia tertarik kan, ingin lihat barang yang baru. Begitu dia masuk ke toko tersebut, terus dia ngeliat nih, misalnya produk in-house-nya dia, itu ditaruh di misalnya bagian produk unggulan, yang tadinya dia cuma mau beli satu produk baru, tapi karena ngeliat, ternyata ada produk ini kah segala macam, jadi siapa tahu kebeli juga gitu loh. Jadi ada harapan, dengan kita ngasih informasi produk baru, orang kepancing masuk ke toko online ini, terus jadi produk-produk yang lain juga ikut kebeli, nggak cuma produk barunya doang gitu. Nah, lalu yang kedua, silakan dilanjutkan saja melakukan pembelian taster. Saya baru tahu bukan tester ya, ternyata taster kalau makanan itu. Nah, tapi untuk kali ini, kalau ngasih taster, ya mohon dicatat. Taster yang dikasih itu misalnya taster apa saja. Jadi bisa dilacak nih, kalau kelak si customer ini beli lagi, apakah dia itu beli berdasarkan taster yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, dianjurkan untuk melakukan sosial media marketing via Instagram. Tadi rekomendasi waktu terbaiknya adalah Senin sampai Jumat pukul 11, lalu hari Selasa jam 11 sampai 14. Sederhananya sosial media marketing itu adalah memasarkan produk kita melalui sosial media. Nah, kontennya seperti apa? Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya aturan 80-20, kontennya itu adalah 80% konten yang menarik, yang tidak berhubungan loh sama penjualan. Jadi misalnya kayak tentang ya konten entertaining, yang entertaining, atau misalnya kayak
konten yang edukatif, tapi nggak ada hubungannya sama penjualan. Oke, cuma buat nyeneng-nyenengin si customer-nya atau calon customer-nya. Nah, 20%-nya lagi baru konten tentang penjualan. Kenapa bisa kayak gitu? Saya selalu mengibaratkan yang namanya dagang itu kayak nyari pacar. Jadi kalau kita dagang, kita pengen barang dagangan kita laku. Kita tuh nggak bisa gitu ngedatengin customer terus bilang, ini barangnya murah, beli. Kalau nggak beli sekarang, nanti harganya naik. Atau nanti kalau habis nggak ada lagi. Nah, kalau orang tuh nggak tahu gitu ya barang kita kayak apa, bagusnya kayak gimana, nggak kenal sama fungsi dan keunggulan dari produk kita, mau kita bilang kayak gitu 1000 kali juga orang nggak akan beli. Nah, tapi kalau misalnya kita rayu dulu nih customernya, sama kan kayak orang pacaran, kita naksir nih, misalnya ada cowok naksir cewek. Kan nggak mungkin kita datang ke cewek tersebut, si cowoknya datang ke cewek tersebut, terus bilang, gue suka sama lu, jadiannya sama gue. Ceweknya juga takut kali ya, mikir ini siapa, gue kenal kagak, udah main nembak aja. Tapi kalau misalnya si cowoknya ngeliat nih, ini cewek cantik, saya suka sama dia, dideketin ceweknya, dibaik-baikin, dibeliin barang, dirayu, lama-lama kan si cewek luluh tuh. Nah, begitu udah luluh, baru ditembak, mau nggak jadi pacar saya. Sama, penjualan juga kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngomong, ini murah beli, dirayu dulu, dibikin seneng, dibikin engage. Udah customernya seneng, baru ditawarin, kita punya produk ini loh, kalau mau beli silahkan. Dan biasanya orang jadi beli, gitu ya. Oke, ini ada sedikit catatan. Hasil penelitian ini cuma beberapa contoh hasil yang bisa diperoleh dari data yang ada. Data yang digunakan hanya data penjualan dari platform Shopee periode Juni sampai Juli 2021. Dan kalau terjadi penambahan data atau perubahan situasi, misalnya nanti sudah tidak pandemi lagi, ya hasil penelitiannya juga bisa berubah. Lalu usulan yang saya berikan ini adalah usulan yang sifatnya satisfying, bukan yang optimizing. Satisfying itu artinya cukup baik, optimizing itu artinya yang terbaik. Kenapa nggak mungkin optimizing? Karena kita harus realistis, ada keterbatasan waktu, keterbatasan pikiran, keterbatasan tenaga, dana, dan sebagainya. Oke, jadi apakah data science penting bagi perusahaan? Yes, penting. Jadi waktu saya tanya sama pemilik perusahaannya, kamu dapat sesuatu nggak dari penelitian saya ini? Dia bilangnya gini, ini sesuatu yang saya tidak bisa dapat kalau tidak ada data science. Jadi saya tidak tahu bahwa ternyata ada informasi seperti ini di dalam data saya. Dan ini tuh eye-opening banget buat saya, bahwa ternyata, oh ini ya karakter customer saya itu kayak gini. Barang yang banyak dibeli itu kayak gini. Jadi kalau saya harus engage sama customer saya itu caranya kayak gini. Itu adalah hasil-hasil yang buat saya itu berguna. Dan kemarin saya dengar hasil-hasil ini itu udah dicoba mulai diimplementasikan ke tim digital, ke tim sosial media marketingnya pemilik perusahaan ini, dan udah mulai kelihatan hasilnya. Itu yang bikin saya seneng juga gitu. Oh ternyata berarti penelitian ini tuh ada hasilnya. Jadi intinya data science itu penting. Yes, saya bilang ini penting banget. Oke, itu saja. Lalu sebelum ini berakhir, saya ingin memberikan acknowledgement terhadap pihak-pihak yang ada di layar ini. Terima kasih untuk segala bantuannya, baik dalam bentuk arahan atau dalam bentuk brainstorm gitu. Saya berterima kasih sekali. Jadi kalau tidak ada bantuan dari pihak-pihak ini, saya juga tidak bisa menyelesaikan riset ini dengan baik. Ini adalah sumber tautan icon dan foto, dan yang terakhir ini adalah referensinya. Yang paling terakhir itu saya juga ngambil referensi dari mahasiswa saya di 2 semester yang. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lydia, luar biasa ya. Ada yang berkomentar, aku mau akuntansi tapi bisa data science. Waduh, persis banget Bu Lydia nih. Oke, langsung saja pertanyaan ada, silakan, karena tidak ada di chat. Saya tidak melihat ada di chat. Saya berikan, oh ada. Oke, di chat tapi ke pribadi saya. Waduh, harus nanti di everyone. Oke, ada pertanyaan Pak Bu Lydia. Ya, kita langsung pertanyaan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa, mahasiswa. Tapi Bu Lydia nggak dapat, jadi saya dapat. Permisi Pak, saya ingin bertanya untuk bagian yang kuesioner.
orang yang mengisi kuesioner tersebut mungkin bohong atau trolling. Maka jawaban yang berbohong atau trolling tersebut mungkin mempengaruhi data. Bagaimana data tersebut akan mempengaruhi data keseluruhan. Dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki data. Silakan Bu Lydia. Memang sulit ya Pak ya, kalau kita cuma lihat dari tulisan, terus kita tahu apakah ini orang itu benar-benar nulis itu benar atau bohong. Kalau dari pengalaman saya sendiri, itu biasanya dari review atau dari review yang ada, biasanya saya akan cari kata-kata yang tidak standar. Biasanya saya akan cari kata-kata yang outstanding. Jadi kata-kata yang mungkin tidak ada template-nya, tapi butuh usaha dari orang untuk nulis. Jadi itu yang saya pegang. Biasanya kayak gitu. Nah mungkin nggak tahu kalau untuk ngecek error, saya nggak tahu nih, karena ini jelas bukan expertise saya, jadi saya nggak bisa ngomong. Mungkin bisa dengan statistik juga gitu, mungkin yang statistik bisa ngasih komentar. Tapi kalau saya sendiri, karena saya tidak menguasai statistik sedalam itu, jadi saya nggak bisa komentar. Tapi berdasarkan pengalaman dan yang saya pegang, memang pada akhirnya ada unsur di mana saya melibatkan judgement saya ketika saya melihat review. Apakah review ini itu kira-kira memang make sense atau enggak gitu untuk saya pertimbangkan. Itu Pak. Oke, jadi ada cara lain, tapi untuk Ibu Lydia mencoba melihat dari sisi kebiasaannya, make sense tidak ya? Kan kita tahu sebagai manusia itu kan ada sense ini nipu ini. Kira-kira gitu ya Bu Lydia maksudnya ya? Iya Pak, maksudnya gitu. Oke. Mempengaruhi nggak kalau menurut Bu Lydia? Bisa mempengaruhi Pak. Mungkin saya akan lihat dulu seberapa banyak sih yang kayak nipu gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya banyak, saya nggak perhitungkan sih Pak. Oke, dalam konteks yang barusan itu ada kemudian diapain? Di-remove kah? Kalau tadi dari yang review yang ada itu tetap saya tampilin. Oke. Saya nggak remove sih, karena itu juga saya nggak bisa bilang bahwa data tersebut itu 100% palsu, enggak. Jadi mungkin juga benar gitu, rasa makanannya enak segala macam, tapi itu jadi kayak pertimbangan tambahan aja bahwa oke, rasa makananmu enak, bahwa pengirimanmu cepat dan itu harus dipertahankan, tapi itu bukan yang utama dan yang bunyi, mungkin itu Pak. Oke, ya. Lama-lama memang kita harus biasa karena di internet memang akan banyak dipakai untuk mendapatkan info-info sih. Ya. Oke, pertanyaan gimana Bu? Pertanyaannya menarik sih. Iya. Ini sebuah riset lagi gimana menemukan ini bohong atau tidak nanti ya. Pertanyaan kedua, mau tanya Bu, aplikasi apa untuk menganalisis medsos? Ibu tadi ya mungkin kali yang postingan kali ya atau yang apa? Mungkin yang web scraping ya. Kalau untuk biasanya saya pakai Phantom Buster yang bentuknya kayak Pac-Man, Phantom Buster. Mungkin saya ketik aja ya di sini ya. Phantom Buster itu aplikasi yang saya pakai, tapi kalau untuk ngolah data yang sudah saya tariknya itu saya pakai pivot table dari Excel. Oke. Semoga ini kawan kita Farika sudah mengerti. Kemudian pertanyaan keduanya, sebagai orang awam yang nggak ngerti data science, saya penjual lulusan Fisika Unpar 2004. Yang paling mudah untuk dipelajari dulu apa ya? Menarik ini. Ini fisika, penjual, belum apa-apa. Terus mau mulai dari mana nih? Saran Bu Lydia. Saya mungkin akan kasih jawaban berdasarkan pengalaman saya, Pak. Saya kan bukan orang yang latar belakangnya tuh teknis banget tuh, enggak. S1 saya juga tadi akuntansi gitu. Tapi S2 saya itu memang ada kaitannya dengan data science, dengan AI dan sebagainya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya melihat definisi data science itu kan ilmu yang interdisipliner ya. Jadi orang itu bisa masuk dari mana aja. Kebetulan saya itu punya background-nya itu adalah ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya saya mau belajar sesuatu yang baru, saya akan cari yang saya kurangnya di mana, tapi juga nggak kalah urgent-nya. Contoh misalnya dalam hal ini adalah saya sepertinya perlu belajar tentang Python atau tentang R lebih jauh atau tentang statistik. Maka saya akan fokuskan untuk belajar lebih lebih detail ke arah sana.
Nah, tapi kalau misalnya mungkin dari fisika ingin mulai berjualan dan menggunakan data science, mungkin saran saya adalah yang pertama belajar dulu dari domain spesifiknya. Jadi belajar dulu sih berjualan itu seperti apa dan sebagainya. Nanti kalau sudah tahu mekanismenya seperti apa, baru belajarlah misalnya hal-hal teknisnya seperti tools apa saja sih yang bisa dipakai untuk mendukung penjualan saya. Itu Pak. Oke. Ya, jadi memang kalau kita lihat data science itu memang setidaknya globalnya itu terbagi 3, ya, informatika, statistik, dan domain knowledge-nya. Jadi mana yang kurang di situ, ya mulai dari situ. Kira-kira gitu ya. Ya, walaupun mungkin saja gimana? Kalau saya sih gitu ya, kalau saya. Nah, tadi saran mungkin kalau kurangnya domain, karena fisika dengan penjualan itu kan bukan domain yang sama itu ya. Oke. Statistik mungkin oke, tapi kalau kurang dari sisi informatikanya ya diperdalam. Oke. Semoga menjawab untuk semoga menjawab untuk saudara siapa tadi ini ya, Farika juga, saudari. Oke, dari Pak Raymond, kebiasaan apa yang dapat dilakukan sebagai pelaku usaha untuk memperkaya data bisnis agar hasil analisis data science lebih akurat dan representatif? Oke, ini memperkaya data bisnis ya Pak. Jadi ini ada hal yang menarik tentang bisnis, terutama yang skala kecil dan menengah di Indonesia, yang terutama kalau saya bilang di Kota Bandung. Jadi ada hal yang agak bikin saya sejujurnya agak, mungkin nggak kaget sih, tapi ini yang membuka mata saya bahwa kebanyakan bisnis yang sudah berjalan lama itu justru mencatat data penjualannya itu secara manual, Pak. Jadi belum dicatat secara computerized. Baru-baru ini aja dicatat secara computerized, dan itu tuh nggak cuma satu, itu banyak loh di Bandung yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk memperkaya data bisnis, saya sih bilangnya sebelum memperkaya, lebih baik datanya dibuat dulu. Karena kalau misalnya data science itu, namanya juga data science ya, kita ngolah data untuk mendapatkan informasi. Kalau bahan olahannya nggak ada, ya nggak bisa diolah. Jadi gimana caranya? Ya yang pertama, di digitalize dulu gitu Pak, data manualnya ke dalam bentuk data digital. Nah kalau sudah, mungkin kalau dari sisi saya ngelihatnya dibikinlah kayak SOP. Gimana cara untuk mencatat data yang baik, dibikin standar pencatatan yang baik. Dan jika diperlukan, ya buatlah database juga, supaya data kita itu tercatat dengan baik dan lengkap, dan kalau diperlukan bisa dicari lagi. Kalau dari sini itu Pak. Oke, kalau masih banyak di Bandung yang belum digital, waduh ini bisa garapan informatika Unpar nih. Ya, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Dari Pak Agus Patterson, ya, rekan saya dari Bekasi dan Jakarta ini. Kalau dulu data itu seringkali mudah didapat, khususnya di sosial media. Tapi seringkali sekarang atau beberapa saat sekarang itu lebih banyak protektif. Artinya ada otorisasi segala. Dalam rangka pengumpulan data science untuk mengetahui perilaku konsumen termasuk biasa mereka, apa tools yang baik digunakan? Apakah termasuk yang tadi mungkin pertanyaannya Bu, apakah bisa mampu menembus proteksi gitu? Silakan Bu. Sebenarnya tergantung ya Pak ya, mengambil datanya dari mana. Kalau tools yang saya pakai itu tadi itu kan sebenarnya untuk media sosial ya. Jadi memang itu dipakainya khusus untuk Facebook, untuk Instagram, untuk LinkedIn dan sebagainya. Di luar itu rasanya nggak bisa. Tapi mungkin ada tools yang lebih umum. Saya pernah diperkenalkan oleh Ibu Vero, namanya itu ParsHub. Itu boleh juga dipakai, itu juga bisa. Atau kalau misalnya nggak mau pakai tools yang ada, ya bisa bikin sendiri gitu ya, dengan Python gitu. Cuman kalau saya sih belum mampu ke arah sana, masih belajar Python-nya, jadi saya sejauh ini pakai tools yang ada terlebih dahulu. Nah, lalu cara lain, ini pernah kejadian juga, saya pernah bikin penelitiannya itu tentang produk kosmetik, karena saya cewek ya, jadi saya nelitinya tentang produk kosmetik. Kebetulan data yang saya punya itu adalah dari situs yang mereview tentang kesan customer terhadap suatu produk kosmetik tertentu. Nah, memang saya selalu punya
tanda kutip ketakutan apakah kalau saya melakukan data web scraping itu ilegal atau tidak. Dan apalagi ada data yang diprotek, takutnya saya nggak bisa tembus. Meskipun ternyata web scraping itu tidak ilegal gitu, kecuali memang kalau penggunaannya salah jadi ilegal. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa dapat data itu dengan tools, saya pakai, mungkin ini istilah saya jalan ninja yang lain sih. Jalan ninjanya saya kontak aja orangnya gitu, terus saya tanya boleh nggak sih minta datanya. Biasanya Iya. Jalan belakang sebenarnya Bu ya. ya, tapi itu resmi sih Pak. Jadi dia minta surat juga, ya udah terus dibuatkan. Artinya kalau terproteksi tetap kita nggak dapatkan kan? Bisa tidak dapat. Jadi Tidak dapat. Ya. Gitu. Ya, jadi artinya memang web scraping atau scrolling itu tetap terbatas oleh karena adanya otorisasi atau tidak gitu ya. Dan Ibu Lydia melakukan dengan cara ya udah langsung aja minta data. Gitu kan, Pak. Wah itu bagus itu. Atau jailbreak ya Bu ya? Jailbreak itu mungkin apa ya? Saya belum pernah dengar itu, tapi terima kasih sekali lagi. Ya Pak Agus. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ini menarik nih dari Niluh. Kalau saya lihat tadi ternyata untuk data science tidak begitu menekan kepada tools. Artinya tidak 100% lah. Lalu sebenarnya apa yang sangat menentukan sehingga kita dapat menemukan insight tersebut, karena insight tadi ya yang seharusnya kita dapat. Silakan Bu Lydia. Sebenarnya tools itu kan hanya alat aja ya Pak ya untuk memproses. Ini dari sudut pandang saya. Jadi kita pakai saja tools yang kita butuh dan yang kita bisa aja pada saat itu. Gitu. Nanti kalau bisa yang lain ya kita bisa pakai tools yang lain. Tapi apa sih yang paling mempengaruhi untuk mendapatkan insight yang tepat? Saya pikir itu ada 2 kualitas yang menentukan itu. Yang pertama adalah curiosity, rasa ingin tahu. Dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk jadi selain wawasan juga yang harus kita punya, ada kemampuan untuk berpikir kritis, untuk melihat. Jadi kita nggak bisa, misalnya bagi saya sendiri, saya nggak bisa gini, misalnya saya dapat data penjualan sekian, lalu saya bilang, oke, pokoknya bulan Januari sekian, bulan Februari sekian. Saya nggak bisa stop sampai sana. Jadi yang pada akhirnya menentukan insight yang tepat itu adalah curiosity. Misalnya data penjualan Januari itu lebih gede daripada Februari. Saya pasti akan nanya, ini kenapa yang lebih gede? Kenapa? Ada yang aneh nggak? Jadi sepertinya kualitas yang utama untuk mencari insight yang tepat bagi saya pribadi itu ada di curiosity, tentu saja wawasan dan kemampuan untuk berpikir analitis dan kritis. Oke, curiosity artinya penasaran ya? Ya. Rasa penasaran, ini ada apa ini? Kenapa? Oke, tools membantu memberi banyak gambar-gambar di sekitar kita, tapi kita yang harus meningkatkan rasa penasaran kita. Semoga Nilu bisa meningkatkan rasa penasarannya. Jangan aja, ya udahlah. Ya itu kadang-kadang yang membuat rasa penasaran berkurang. Ada pertanyaan lagi Bu. Oh ini banyak sekali pertanyaan nih. Dari Felix. Siang Bu Lydia mau minta masukan. Saya ada OL. Sob, saya sedang melakukan aktivitas ads di Shopee. Dilihat dari data penjualan, tulisan stagnan. Stagnan cenderung naik tapi tidak besar. Kenaikan biaya marketing tidak berbanding lurus dengan peningkatan penjualan. Saya mau minta masukan Bu. Apa ada data yang seharusnya saya collect untuk evaluasi aktivitas ads untuk meningkatkan penjualan? Wah ini butuh waktu ini kayaknya. Sekilas saja Bu. Ini karena 2 menit lagi kita selesai. Mungkin saya harus lihat datanya. Ini Felix ya? Felix Arianus bukan? Felix Windu. Ya betul Bu. Mungkin Felix nanti kita ngobrol di luar aja ya. Ya sekilas saja Bu komentarnya. Itu Felix nih dulunya mahasiswa saya di FE dan kontakan lagi di LinkedIn. Mungkin nanti kita ngobrol di luar. Ya benar. Saya tadi yang pertama memang tergantung yang pertama saya harus lihat datanya dulu. Terus kamu punya data apa aja? Kenapa saya ngambil data Instagram? Itu karena ini ada fakta menarik sih sebenarnya Felix. Ternyata kalau misalnya kita mau mengiklan atau mau sosial media marketing, itu ternyata efektif banget loh lewat yang namanya sosial media. Kenapa? Yang satu jelas murah, dan itu meningkatkan traffic pengunjung untuk datang ke toko online kita. Yang kedua,
Kalau misalnya orang yang datang ke Instagram kita dan berinteraksi dengan kita itu senang, itu mereka akan kemungkinan mereka untuk beli produk kita itu tinggi. Dan jangan lupa bahwa banyak banget loh orang yang pakai sosial media itu di Indonesia. Jadi customer kita ada di sana. Jadi kalau kita tahu customer kita ada di sana, mungkin data itu yang bisa kita pakai untuk punya sosial media. Suaranya agak terhilang yang terakhir, Bu. Jadi kalau misalnya mungkin Felix punya sosial media kayak Instagram, mungkin data itu bisa kita coba lihat, kita coba olah nih. Siapa tahu kita bisa dapat sesuatu insight dari situ. Oke. Ya, selanjutnya silakan Kopdar. Ya, Kopdar ya. Kopdar, kopi darat. Ada pertanyaan terakhir dari Bu Farika, dari kawan kita Farika. Nih, ya. Pak Eli, pertanyaan Farika sudah saya jawab langsung tadi, Japri ya. Oh ya, oke. Ya, nggak perlu diumumkan, Bu. Biar yang lain tahu. Silahkan. Nanti Gimana? jawabannya. Ibu Enggak, menjawab Farika apa? bertanya apakah mungkin bekerja sama untuk analisis data gitu dengan FTIS Unpar. Lalu saya bilang, ya silahkan hubungi saya saja, nanti kita ngobrol gitu. Karena kan di informatika kita punya kuliah proyek data science gitu. Ya. Dan kami senang sekali kalau bisa dapat data, real data dari bisnisnya Farika gitu ya. Farika sudah berbisnis sejak 2017, sudah jadi coach bisnis juga gitu ya. Jadi pasti punya banyak data. Kami senang sekali kalau bisa kerjasama dengan Farika dengan datanya yang real itu nanti dikerjakan oleh para mahasiswa di kuliah, dimentori oleh dosen-dosen kami. Gitu, Pak. Oke, thank you. Jadi bukan hanya Farika tadi itu yang Bu Mariska cerita, ya, untuk semua kita yang hadir di sini. Silakan hubungi Bu Mariska, dan ya seperti tadi katanya ya siap, ya. Bapak, Ibu, rekan-rekan, terutama Ibu Lydia, terima kasih luar biasa hari ini, tidak berhenti dari tadi 1 jam lengkap dan sangat memberi inspirasi luar biasa. Semoga juga Bapak Ibu yang hadir, yang join, ya, juga sangat atau merasakan hal yang sama. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Lydia, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu, dari Unpar, Maranatha, atau juga dari tempat lain, Pak Agus Patterson, Sarumaha, rekan-rekan siswa dari BPK, terima kasih. Next time ada webinar kami lagi berikutnya. Kapan Ibu Mariska? Dalam 2 minggu, Pak. Yang minggu depan itu ada, tapi bentuknya penelitian gitu ya. Diseminasi penelitian. Nanti ada lagi yang bisa, maksud saya lebih audience friendly gitu, akan dalam 2 minggu, Pak. Oke, jadi setiap minggu silakan follow Instagram IF Unpar ya, if.unpar. Di situ informasinya selalu up to date. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih.